Selamat siang. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif dan cara menyusui yang benar. Perkenalkan, nama saya Limbong Tiboyong, NIM B2206054. Pengertian ASI eksklusif. ASI atau biasa disebut dengan air susu ibu adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein laktosa dan garam-garam organik yang disekresi oleh kedua kelenjar payudara ibu sebagai makanan utama bagi bayi. Pada usia 6 bulan pertama, bayi hanya perlu diberikan ASI saja atau dikenal dengan sebutan ASI eksklusif. ASI eksklusif ini adalah pemberian ASI saja pada bayi 0 sampai 6 bulan tanpa pemberian tambahan cairan lain seperti susu formula, air jeruk, madu, teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, bubur, pepaya, dan lain-lain. Nah, apa manfaat ASI dan apa manfaatnya menyusui? Menyusui bayi mendatangkan keuntungan bagi bayi, ibu, keluarga, masyarakat, dan negara. ASI mengandung kolesterol, yaitu zat kekebalan tubuh yang bermanfaat untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit dan infeksi. Kolesterol mengandung protein, vitamin A yang tinggi, karbohidrat dan lemak rendah sehingga sesuai dengan kebutuhan gizi pada hari-hari pertumbuhan dan perkembangan bayi. ASI membantu mengeluarkan mekonium pada bayi yang baru lahir, membantu pertumbuhan dan perkembangan psikologis melalui interaksi dan kontak langsung antara ibu dan bayi. Ibu yang berhasil menyusui bayinya secara eksklusif akan merasakan kepuasan dan kebahagiaan mendalam. ASI juga meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi. ASI dapat meningkatkan kecerdasan bayi. Memberikan ASI adalah makanan terbaik bagi bayi yang merupakan awal untuk membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas di masa depan. Pemberian ASI eksklusif pada bayi akan mencegah anak sering sakit. Kemudian, langkah-langkah dan teknik menyusui yang benar. Jadi, sebelum ibu menyusui, ibu mencuci tangan sebelum menyusui bayinya. Ibu duduk dengan santai dan nyaman. Posisi punggung bersandar tegak, sejajar punggung kursi. Kaki diberi alas sehingga tidak menggantung. Mengeluarkan sedikit ASI dan mengoleskan pada puting susu dan areola sekitarnya. Desinfektan dan menjaga kelembatan puting susu. Bayi dipegang dengan satu tangan, kepala terletak pada lengkung siku ibu, dan bokong bayi terletak pada lengan ibu. Bayi terletak pada lengan ibu, menempelkan perut bayi pada perut ibu dengan meletakkan satu tangan bayi di belakang ibu dan yang satu di depan. Kepala bayi menghadap ke payudara. Ibu memposisikan bayi dengan telinga dan lengan pada garis lurus. Kemudian, setelah mulai mengisap, payudara tidak perlu dipegang atau disangga lagi. Ibu menatap bayi saat menyusu agar terjadi jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi. Menyusui bayi harus secara bergantian pada kedua payudara untuk mempertahankan produksi ASI tetap seimbang pada kedua payudara. Pasca menyusui, melepas isapan bayi dengan cara jari kelingking dimasukkan ke mulut bayi melalui sudut mulut bayi atau dagu bayi diletakkan ke bawah. Setelah bayi selesai menyusu, ASI dikeluarkan sedikit, kemudian dioleskan pada puting susu dan areola. Biarkan kering dengan sendirinya agar payudara kita tetap
bersih dan tidak lecet. Kemudian menyendewakan bayi dengan cara bayi digendong tegak dengan bersandar pada bahu ibu. Kemudian punggung ditepuk perlahan-perlahan. Kemudian yang kedua, bayi tidur tengkurap di pangkuan ibu, kemudian punggungnya ditepuk perlahan-lahan. Mengapa harus disendawakan? Agar bayi tidak muntah setelah menyusu. Kemudian cara menyusu sambil berbaring. Ibu berbaring miring dan punggung diganjal bantal. Usahakan lengan sebelah payudara mengarah ke mulut bayi, dapat menopang tubuh bayi, mulai dari leher, punggung, dan bokongnya. Jadi, kedudukannya bayi tetap berbaring sambil ditopang dengan ibunya. Leher bayi terletak di persendian lengan ibu. Punggung bayi di lengan bawah ibu, bokongnya ditopang dengan telapak tangan ibu. Dengan demikian, mulut bayi dapat diatur agar dapat mencapai puting payudara ibu. Tangan ibu yang bebas membantu memasukkan puting susu ke mulut bayi sambil telapak tangan mempertahankan payudara agar tidak menutup hidung bayi. Jari telunjuk dan jari tengah membantu mengeluarkan ASI dengan cara menjepit payudara. Jangan menyusui menggunakan DOT sebelum cara menyusui ini bisa dilakukan dengan baik. Jadi hindari penggunaan DOT kalau kita sudah bisa melakukan cara-cara seperti ini, yaitu berbaring atau duduk. Kemudian tanda posisi menyusu bayi yang benar. Tubuh bagian depan bayi menempel pada tubuh ibu. Dagu bayi menempel pada payudara ibu. Dada bayi menempel pada dada ibu yang berada di dasar payudara. Telinga ibu berada dalam satu garis dengan leher dan lengan bayi. Mulut bayi terbuka lebar dengan bibir bawah yang terbuka. Sebagian besar areola tidak tampak. Bayi menghisap dalam dan perlahan. Bayi puas dan tenang pada akhir menyusu. Terkadang terdengar suara menelan dan puting susu tidak terasa sakit atau lecet. Inilah tanda-tanda posisi bayi menyusu dengan benar. Demikian yang dapat saya bagikan kepada kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.